Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitrianingsih dengan NIM 222100255, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf. Langsung saja ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan wakaf? Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa, yang artinya menahan atau berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syarat serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan kegiatan seorang wakif atau pemberi wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah Islam. Selanjutnya, hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah muakkad atau amalan sunnah yang dianjurkan, sebab wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan telah wafat. Firman Allah surat Al-Imran ayat 92 menyinggung soal anjuran menginfakkan harta yang salah satunya adalah wakaf. Berikut bunyinya. Lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Surat Al-Imran ayat 92. Hukum wakaf juga terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut memuat tentang ketentuan yang terkait wakaf, diantaranya rukun wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan, peruntukan wakaf, hingga ruang wakaf. Kita lanjut ke rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu 1. Wakif, orang yang mewakafkan harta. 2. Mauquf bih, atau barang atau benda yang diwakafkan. Yang 3. Mauquf alaih, atau pihak yang diberi wakaf. Yang 4. Sikhot, atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syarat wakaf. Yang pertama, wakif orang yang mewakafkan dewasa, berakal, sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda. Syarat untuk nazir atau pengelola wakaf. Paham hukum wakaf, baik dalam syariat atau dalam perundang-undangan, jujur, dan amanah. Syarat untuk mauquf bih atau harta yang diwakafkan. Benda harus memiliki nilai guna, harus diketahui ketika terjadi akad wakaf dan benar-benar sudah menjadi milik tetap wakif. Syarat sikhot atau ikrar wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Syarat jangka waktu wakaf. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambali, wakaf harus diberikan untuk selamanya dan harus disertai statement yang jelas. Macam-macam wakaf. Menurut para ulama, wakaf ada 2 macam, yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada keluarga atau orang-orang tertentu, baik kepada keluarga sendiri atau pihak lainnya. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf fal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan
baik kepentingan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan keluarga sendiri. Wakaf khairi secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan rumah anak yatim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hikmah wakaf. Hikmah wakaf adalah sesuatu yang dapat kita petik setelah membagikan sebagian harta kita untuk kebutuhan sosial atau ibadah. Selain sebagai salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan, wakaf juga memberikan pahala yang terus mengalir karena bisa memberikan manfaat tak terhingga bagi banyak orang.